alasan kami untuk hidup. Terima kasih untuk hari yang baru pada hari ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang minggu ya Tuhan. Pertolongan-Mu sepanjang minggu ya Tuhan. Dan kami percaya ke depannya pun Tuhan pasti menolong kami. Hari ini kami siapkan hati untuk firman, dan hati kami Tuhan dipenuhi dengan firman. Semua kami yang mendengar, yang menyaksikan ibadah ini, tidak seorang pun tidak diberkati Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan jadi milik mereka. Dan kalau ada di antara mereka mungkin yang sedang bersusah hati, yang berduka, khawatir, Tuhanlah penghiburan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, urapi hamba menyampaikannya dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kami bersehati menolong semua roh jahat, semua pekerjaan iblis, tipu daya musuh tidak berkuasa yang mencoba mengganggu siaran ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman. Haleluya. Dan sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah juga. Selamat beribadah. Tuhan berkati saudara-saudara semuanya. Haleluya saudara-saudara. Oh haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara semua hari ini? Luar biasa. Oh luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Saya berdoa semua saudara dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Hari ini kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan kita percaya, saya percaya dimanapun kita berada sepanjang itu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah saudara. Amin. Tuhan hadir di tengah-tengah perkumpulan saudara. Dan janji Tuhan, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada mukjizat Tuhan. Amin. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Kita percaya saudaraku, di rumah-rumah saudara ada mukjizat Tuhan. Kita beribadah hari ini di rumah-rumah, bahkan sudah minggu yang keempat atau yang kelima barangkali, untuk mematuhi dan bersama-sama dengan pemerintah kita untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Mari kita berdoa bersama-sama dalam doa pribadi maupun dalam doa-doa syafaat kita, supaya kiranya Indonesia segera pulih. Amin. Kota Medan juga segera pulih. Amin. Dunia ini juga pulih. Amin saudara-saudara. Amin. Hingga kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Amin. Haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi walau kita tidak berjumpa, tidak bersua, tidak berjabatan tangan, tapi kita tetap satu dalam Tuhan. Amin. Saya teringat firman Tuhan satu kali Paulus dan Silas di Filipi ditangkap oleh karena memberitakan firman Tuhan. Saudara boleh lihat nanti dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29. Saudaraku, kalau saudara baca di situ, Paulus dan Silas ditangkap lalu disesat, didera berkali-kali, pakaiannya dikoyakkan, tubuhnya saudara-saudaraku tentunya terluka karena Alkitab berkata mereka diseret. Dalam kondisi yang sudah tidak pasti, dalam kondisi yang sakit seperti itu, dalam kondisi menderita seperti itu, bukan dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke penjara. Dan Alkitab berkata mereka dimasukkan penjara yang paling tengah, supaya kalau mereka lari bisa diketahui. Dan bukan hanya itu saja, saudara bayangkan dalam kondisi luka-luka, sakit parah, kaki dibelenggu. Bagaimana kira-kira menurut saudara, itu situasi yang baik atau yang buruk? Pasti buruk. Nggak ada jaminan apa yang akan terjadi pada besok hari. Apakah mereka akan dibunuh? Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi pada besok. Apa akan berubah? Saudara-saudaraku, tetapi dalam kondisi yang demikian, saya baca pada saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang diperbuat oleh Paulus dan Silas. Saya rasa sebagai manusia biasa, saudara-saudaraku, mereka pasti akan berkata, Tuhan kok begini keadaan? Bukankah aku pelayan Tuhan? Bukankah aku hamba Tuhan?
Mengapa aku mengalami hal ini? Apakah Paulus dan Silas bersungut-sungut? Alkitab tidak menuliskan bahwa mereka tidak bersungut-sungut. Bahwa mereka bersungut-sungut maksud saya. Tapi apa yang mereka lakukan? Saya baca pada saudara dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dan sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Kaki mereka dibelenggu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, dalam kondisi yang tidak pasti, dalam situasi yang sangat-sangat menakutkan, ini yang dibuat oleh Paulus dan Silas. Mereka mengundang Tuhan hadir dalam hidup mereka. Amin. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu kita bagi Tuhan Yesus. Dan saudaraku, janji Tuhan, kalau dia diundang, dia pasti akan datang. Mereka mulai bernyanyi, dan mereka bernyanyi nggak pelan-pelan. Mereka tidak bernyanyi dalam hati. Alkitab berkata pada waktu mereka bernyanyi, orang-orang penjara yang lain mendengarkan kalau kedua hamba Tuhan ini sedang bernyanyi, sedang berdoa, sedang mengundang Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam tekanan apapun, tetaplah bersemangat dan percaya pada firman Tuhan. Apapun tekanan kehidupan, COVID-19 membuat banyak orang ketakutan. Kalau kita mau jujur, hampir semua kita takut. Tapi jangan tinggal terus dalam ketakutan. Amin. Amin. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan. Jadi saya dan saudara yang menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Amin. Wah, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Saudara-saudaraku, lalu apa yang terjadi? Dalam ayatnya yang ke-26. Akan tetapi, ketika mereka memuji menyembah Tuhan, setelah mereka memuji menyembah Tuhan, apa tetapi terjadi gempa bumi yang hebat. Saudara-saudaraku, yang paling lucu ya, gempa bumi itu tidak melanda semuanya. Itu hanya melanda ruang-ruang tertentu di penjara itu, untuk membebaskan kedua hamba Tuhan ini. Lalu akhirnya mereka bebas. Mereka lepas dari persoalan itu. Karena mereka mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Sekali lagi, undang Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Undang Tuhan dalam keluarga saudara. Amin. Undang Tuhan dalam pekerjaan saudara. Amin. Ada satu lagu mengatakan begini. Sama-sama kita nyanyi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetap ku percaya kepada kehendak-Mu, kepada kehendak. Ku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi ada rencana Tuhan dalam hidup kita, maka jangan pernah menyerah. Haleluya. Nah, saudaraku, hari-hari ini situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ada persoalan yang sedang melanda dunia ini. Bahkan juga melanda keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, melanda keluarga hamba-hamba Tuhan. Tapi mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan tidak berubah. Amin. Kalau dahulu
Tuhan bisa membebaskan Paulus dari Silas, maka hal yang sama Tuhan juga akan lakukan kepada kita. Tetapi apa yang mereka lakukan dalam mengatasi persoalan, mari kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Mazmur 28 ayat 8 berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Zakaria berkata, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh karena rohmu ya Tuhan, aku bisa mengatasi semua persoalan ini. Itu sebabnya saya mendorong saudara, jangan sampai saudara kehilangan firman Tuhan. Jangan sampai saudara kehilangan Tuhan dalam hidup saudara. Karena kehilangan Tuhan, kehilangan kekuatan, kekurangan firman, kekurangan kekuatan. Maka jangan sampai saudara kekurangan firman Tuhan. Makan firman Tuhan, penuhi hati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya saudara-saudara. Mari sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatan saya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan ciptakan, saudaraku, terbatas kekuatannya. Tapi Tuhan tidak terbatas kekuatannya. Haleluya saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan tidak cukup hanya sekadar dibaca. Stop kalau hanya sekadar mengetahui firman. Mari kita naik ke level yang berikutnya, yaitu merenungkan firman. Tiap-tiap hari renungkan firman. Tiap-tiap hari jadikan Tuhan, jadikan firman jadi sahabat dalam hidup saudara. Amsal menuliskan pasalnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sampai itu menjauh dari mata saudara. Simpan dalam lubuk hati saudara. Berikan telinga pada firman Tuhan. Simpan dalam lubuk hati, itu berarti artinya renungkan firman tiap-tiap hari, supaya firman Tuhan yang memimpin hidup saudara. Amin. Firman Tuhan yang mengarahkan jalan-jalan hidup saudara. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan mengarahkan hidup kita. Jangan biarkan saudaraku persoalan-persoalan dunia ini memenuhi pikiran saudara, memenuhi hati saudara. Ya, betul dia ada. Saudaraku, ada sebuah cerita dia bilang begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Walaupun kita buat di sini, dilarang burung terbang, nggak bisa dilarang. Karena dia nggak bisa baca. Mungkin kalau dia bisa baca, mungkin. Tapi sekarang manusia bisa baca pun dilanggar juga. Saudara-saudaraku, tetapi kalau dia mau bersarang, kalau dia mau bersarang di kepala kita, walaupun kepala kita ini, rambut kita gede rasanya, bisa bersarang burung di dalam. Saya yakin saudara tidak akan mengizinkan burung bersarang di atas kepala saudara. Persoalan dunia bisa melanda, tapi jangan biarkan dia tinggal di kepala kita. Jangan biarkan dia tinggal di hati saudara. Maka jangan biarkan hati saudara, pikiran saudara kosong. Isi dengan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadi renungkan firman Tuhan. Ini yang menjadi sikap kita. Ini yang menjadi perlakuan kita yang berikutnya kepada firman. Tidak cukup hanya sekadar diketahui, tapi direnungkan tiap-tiap hari. Selanjutnya dilakukan itu firman Tuhan. Dipenuhi firman tiap-tiap hari. Tak dapat dipungkiri saudara-saudaraku, tiap-tiap hari kita diperhadapkan pada perjuangan hidup.
Betul? Walaupun barangkali kita sudah menang berdoa pagi-pagi, sudah penuh Roh Kudus pagi-pagi, bukan berarti sepanjang hari nggak ada persoalan, bukan berarti sepanjang hari nggak ada pergumulan, bukan berarti jualan akan habis pada hari ini karena tadi pagi sudah pernah berdoa. Saudaraku, justru kadang-kala setelah kita menang berdoa, ada banyak persoalan yang datang. Dan saya percaya itu jawaban doa daripada Tuhan, supaya saudara bisa naik ke level yang berikutnya. Dan kalau kita sudah duduk di level yang berikutnya, saya percaya berkat Tuhan akan turun pada saudara. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Jadi jangan pernah menyerah kalau ada persoalan, jangan pernah menyerah kalau ada masalah. Tetap percaya Tuhan pasti akan menolong. Amin. Yeremia 17 menuliskan ayatnya yang ke-7. Apa katanya saudaraku? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan keahlian saudara. Murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku, pada suatu hari mereka pergi menangkap ikan, dan sepanjang malam, Alkitab berkata sepanjang malam mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Padahal orang-orang dalam perahu itu orang-orang yang berpengalaman bagaimana cara menangkap ikan. Orang-orang yang sudah berpengalaman daerah-daerah ikan yang paling banyak. Mereka bukan orang-orang baru, mereka bukan orang-orang awam. Mereka bukan orang-orang yang tidak mengenal situasi. Mereka orang ahli. Tapi apa yang jadi? Sepanjang malam mereka tidak menangkap ikan, kata firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka mematuhi Tuhan. Yesus berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Sampai mereka kembali kepada firman. Sampai mereka kembali menjadi pelaku firman, baru terjadi mukjizat. Haleluya, saudara-saudara. Jadi jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan pengalaman. Andalkan Tuhan. Andalkan firman. Karena Tuhan kekuatan saya, Tuhan kekuatan saudara. Dalam menghadapi apapun, Tuhan kekuatan kita. Menghadapi penyakit, Tuhan kekuatan kita. Menghadapi persoalan, Tuhan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Maka isi hati dengan firman. Haleluya, saudara-saudara semua. Haleluya. Dalam masa-masa kesesakan, saudaraku, mari selalu andalkan Tuhan. Mari buka sebentar dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Apa kata firman Tuhan di situ, saudara-saudaraku? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam. Ada 3 cara yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, ketika saudara diperhadapkan pada perjuangan-perjuangan hidup. Firman Tuhan tadi berkata di sini, saudaraku, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ialah bersukacita. Tetap bersukacita. Tetaplah bersukacita. Katakan amin, saudara-saudara. Karena ketika saudara bersukacita, menurut para medis, menurut para ahli, pada waktu kita bersukacita, ada satu zat endorfin yang keluar dalam tubuh kita ini. Dan zat tersebut akan menjadi jus yang baik bagi tulang-tulang saudara. Kalau boleh dikatakan jadi jus stroberi bagi tubuh saudara, segar. Maka sukacita itu, zat itu akan membuat saudara bersemangat. Itu bisa karena kita tetap bersukacita. Maka jangan arahkan mata pada dompet yang kosong. Bukan berarti kalau kita lihat terus dompet yang kosong, maka tiba-tiba turun lagi uang begitu banyak. Kadang-kadang kita berharap begitu, Tuhan kalau boleh pada waktu aku jalan, jumpalah uang di tengah jalan. Saya rasa banyak orang sekarang berharap demikian. Karena semua sudah mengarahkan mata ke bawah, ada lagi yang jatuh, sudah dapat orang lain duluan.
Maka mari kita selalu bersukacita, saudara-saudaraku. Amin. Sukacita itu dia tidak datang begitu saja, itu usaha kita melakukannya. Maka percaya selalu pada firman Tuhan. Tetaplah bersukacita, kata firman dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Nggak ada. Maka mari semangat, bangkitkan semangat saudara, bangkitkan gairah saudara, percayai sungguh-sungguh firman Tuhan. Jangan sampai situasi melemahkan iman. Haleluya, saudara-saudaraku. Mazmur 37 menuliskan ayatnya yang keempat. Apa katanya? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira. Maka apa yang diinginkan hati saudara diberikan Tuhan pada saudara. Bukan bersungut-sungutlah, marahlah, mengamuklah. Jangan lagilah berdoa, jangan lakukan firman, maka Tuhan akan perhatian padamu. Enggak begitu kata Tuhan. Tetap bergembira, tetap pegang firman Tuhan, tetap sukacita. Haleluya, saudara-saudara. Jadi apa sikap saya ketika saya mengalami kesesakan? Yang pertama, tetap bersukacita. Boleh ingatkan kiri kanan saudara bilang, tetap bersukacita. Haleluya, saudaraku. Yang kedua, apa sikap saya? Sabar. Jangan bilang udah sabar, Pak. Ayub pernah berkata demikian, Tuhan, udah cukup sabar aku, Tuhan. Memang kau pikir tubuhku ini terbuat dari baja, Tuhan. Aku juga manusia, punya perasaan, punya hati, Tuhan. Aku gak terbuat dari baja. Sampai berapa lama lagi aku menunggu situasi ini, Tuhan? Nanti suruh boleh baca kitabnya. Dia bersungut-sungut, dia marah, dia kecewa pada awalnya sama Tuhan. Dan semua yang dia lakukan tidak mengubah situasi. Sampai akhirnya dia mengubah perkataannya. Dia mulai memberkati orang-orang lain. Dia mulai mendoakan sahabat-sahabatnya. Terjadilah mujizat Tuhan. Amin. Jadi mari sabar. Amin, saudara-saudara. Sabar, panjang sabar, jangan mau tertipu. Orang sabar akan diinjak-injak. Nggak ada orang sabar yang diinjak-injak. Orang sabar pasti mendapatkan buruannya. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari kita sabar dalam situasi, dalam keadaan COVID sekarang ini, saudara. Pemerintah berkata masih beribadah, belum boleh kumpul rame-rame. Masih sosial, apa namanya? Saudara-saudaraku, mari kita ikuti apa kata pemerintah. Mari kita sabar. Dan saudaraku, mari kita selalu bersukacita, selalu bersabar dalam kesesakan. Kita percaya Roma 8:28 menuliskan, segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Ada kebaikan, ada mukjizat Tuhan dalam situasi-situasi ini. Amin. Itu sebabnya jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa. Itu yang dibuat oleh bangsa Israel. Mereka marah, mereka kecewa. Mereka bilang sama Musa, Musa, mengapa kau begitu jahat? Kau bawa kami keluar. Di Mesir begitu banyak makanan. Kenapa di padang di perjalanan ini kami mengalami persoalan yang begitu hebat? Saudaraku, dari yang pernah saya pelajari, sebenarnya mereka hanya perlu waktu 11 sampai 14 hari untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi karena selalu bersungut-sungut, marah, bersungut-sungut, marah, kembali pada kehidupan yang lama. 40 tahun dia berputar-putar di situ. Jadi saudara yang menentukan hari ini diberkati atau besok atau tahun depan. Saya berdoa supaya semua kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Makin saudaraku dekat Tuhan, makin cepat berkat Tuhan turun. Makin jadi pelaku firman, makin cepat berkat Tuhan jadi atas hidup saudara. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Apakah firman Tuhan ini menguatkan saudara? Amin. Jadi yang pertama sekali, apa yang harus saya lakukan ketika kita mengalami kesesakan ialah
tetap bersukacita. Amin. Apalagi yang kedua, saudaraku, sabar dalam kesesakan. Sabar. Jangan paksa ayam bertelur. Dia akan bertelur sendiri. Tunggu aja waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, sambil tutup mata saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu sebabnya kita menuliskan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masa-masa kesukaran? Tekun berdoa. Amin, saudara-saudara. Amin. Tekun berdoa. Dengan berdoa, kau hadapi semua. Dengan berdoa, kemenangan jadi milik saudara. Amin. Alkitab banyak bercerita mengenai doa. Pada waktu mereka menghadapi persoalan yang besar, mereka berdoa. Bahkan Yesus berdoa. Maka saudaraku yang kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, tekun berdoa. Dengan berdoa kita datang kepada Tuhan. Dengan berdoa kita datang pada sumber kekuatan. Dengan berdoa kita datang pada sumber kehidupan. Amin. Dengan berdoa kita datang pada sumber kemenangan. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi mari kita berdoa. Dengan berdoa kita datang pada sumber berkat. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah lepaskan doa. Tiap-tiap hari mari kita berdoa. Tiap-tiap waktu malam. Mungkin kita tidak masuk kamar berdoa, melipat tangan, menutup mata. Di sepanjang hari tetaplah dalam hati saudara ada Tuhan dalam doa-doa saudara. Amin. Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekat berarti kita berdoa, salah satu di antaranya. Saudara-saudaraku yang kasih, datang pada sumber kekuatan, datang pada sumber kehidupan. Dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose 2 menuliskan ayatnya yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Dalam Yesus tersembunyi hikmat dan pengetahuan. Maka datang pada Tuhan melalui doa saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Datang pada Tuhan melalui doa-doa pribadi saudara. Jangan biarkan saudara terpisah dengan doa. Pagi-pagi hari bangun mesbah saudara. Bangun pagi hari, bangun ambil kekuatan saudara. Isi tangki kekuatan saudara. Supaya sepanjang hari ada kekuatan untuk bisa hidup. Saudara bayangkan saudara kalau kekurangan makan. Saya pernah mengalami ini beberapa hari yang lalu. Saya sangat sulit rasanya untuk makan. Hari pertama saya masih bisa melalui ini. Hari pertama belum begitu terasa kelemahan. Hari kedua juga belum terasa. Tapi hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima, karena sudah kekurangan makanan, kekurangan zat, saya mengalami sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan.
makanan, saya isi. Saya bisa kuat. Kalau hari ini saya bisa beribadah, hari ini saya bisa melayani saudara. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah lepas dari doa. Amin. Bahkan diajarkan kepada kita bahwa doa adalah nafas rohani anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara kurang berdoa, itu menunjukkan berarti paru-paru sudah sakit. Dan kalau paru-paru sakit, nggak bisa kerja keras. Betul nggak? Kalau orang sudah paru-parunya sakit, nggak bahaya yang bisa dia buang. Maka jangan biarkan paru-paru rohani saudara sakit. Berdoalah. Kalau yang pilih kanan berdoalah. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 2. Mari buka 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Kalau kita dekat dengan Tuhan melalui doa kita, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Hikmat saudara tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi kita bergantung pada kekuatan Allah. Hidup kita bergantung pada kekuatan Allah. Jangan kurangi doa, supaya jangan kurang kekuatan saudara. Amin. Amin. Untuk menghadapi COVID-19, saya dengar katanya mesti kuat. Stamina tubuh mesti kuat, mesti segar. Kan begitu katanya. Coba kalau dia sudah lama, maka saya baca orang-orang yang paling mudah terkena akan menjadi korban COVID ini adalah orang-orang yang sudah punya latar belakang sakit, atau mungkin bayi-bayi yang imunitas tubuhnya belum begitu kuat, atau barangkali orang-orang tua yang sudah imunitas tubuh sudah lama. Tapi kalau dia kuat, kalau stamina-nya hebat, COVID-19 tidak akan membuat kita mati. Demikian halnya secara rohani, saudara. Apapun persoalan dunia, kalau stamina saudara rohani saudara kuat, dia tidak akan menjatuhkan saudara. Amin, saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya punya doa yang menang tiap-tiap hari. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada saudara. Amin. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kesesakan. Yang pertama, tetap sukacita. Amin. Tadi Paulus Silas tetap sukacita. Amin. Mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut. Jadi pulang ibadah ini, besok ada persoalan, belum selesai COVID-19, tetap sukacita. Amin. Masih kurang atau bahkan mungkin akan kurang, akan ada pengaruh-pengaruh daripada COVID-19, tetap sukacita. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Dan yang kedua, sabar selalu dalam kesesakan. Sabar, waktu Tuhan pasti waktu yang paling baik. Amin. Janji Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tunggu aja waktunya Tuhan. Sabar aja, tetaplah lakukan firman, tetaplah berbuat yang baik. Yang ketiga, saudaraku, tekunlah berdoa. Tekun berdoa, saudaraku. Kita percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Dalam Roma dituliskan, saudaraku, Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-35. Saya bacakan kepada saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan seterusnya. Saudara baca nanti di rumah saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Persoalan apapun, saudara-saudaraku,
Allah yang menyatakan kasih, pengetahuan dan kuasa begitu luar biasa. Kita percaya Dia pasti menjaga kita. Amin. Tuhan melindungi saudara-saudara semua dalam tiap-tiap persoalan yang kita hadapi. Jangan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah ini, saudara. Kalau saudara belum yakin ada Yesus atau tidak dalam hati saudara, saya mengajak saudara buka hati saudara. Undang Dia tinggal dalam hati saudara. Amin. Wahyu 3:20 berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar dan membuka hati, aku akan masuk, aku akan tinggal, aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Izinkan Tuhan tinggal dalam hati saudara. Amin. Jangan biarkan Dia mencari rumah seperti waktu Maria bersama Yusuf. Pada waktu Yesus hendak dilahirkan, tidak ada satu rumah pun yang terbuka buat Dia. Hari ini bukalah rumah hati saudara. Izinkan Dia lahir di hati saudara. Amin. Katakan, Tuhan Yesus, masuk ke dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku. Maka Dia akan tinggal bersama dengan saudara. Dia makan bersama-sama dengan saudara. Dan tadi firman Tuhan di awal, di mana ada Tuhan, maka di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Di keluarga saudara ada mujizat Tuhan. Amin. Di usaha saudara ada mujizat Tuhan. Amin. Kita bukan mau bermaksud egois, tapi Alkitab berkata, walau 1.000 rempah di sisi kiri, 10.000 rempah di sebelah kanan, tapi tidak satu pun mengena pada kita hanya jadi penonton. Kita pegang janji Tuhan. Tapi izinkan Tuhan tinggal dalam hati saudara. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Apakah Tuhan mungkin meninggalkan saudara? Tidak. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan saudara. Saya baca ayat 2 terakhir kepada saudara dalam Roma 8:31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Jadi ada Tuhan yang menjadi pembela bagi saudara. Amin. Dia tidak akan biarkan saudara celaka. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Alkitab berkata malah, kalaupun Bapak Ibu meninggalkan engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Dia tidak akan membiarkan persoalan menguasai hidup saudara. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, tetaplah pegang firman Tuhan. Amin. Tetaplah percaya firman Tuhan. Amin. Tetap sukacita bersama Yesus. Amin. Jangan kurangi firman, jangan kurangi kekuatan saudara. Amin. Karena firman adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Berdoa. Kemenangan jadi milik saudara. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Haleluya. Baik yang di rumah, saudara yang ada di ruangan ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, karena sangat-sangat mengasihi saudara. Haleluya. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Apakah kau biarkan ku sendiri?
lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidah kami memuji-Mu, bahwa lidahku, amin Tuhan, ini doa kami. Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita yang kita dengar yaitu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu, kita percaya entah keaniayaan, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, bahkan kemiskinan, Alkitab mencatat tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan sekali lagi saya mau katakan, situasi sekarang ini mungkin orang banyak ketakutan oleh karena corona, oleh karena keuangan yang semakin menipis, oleh karena ekonomi yang tidak jelas. Tapi hari ini itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan berkata Dia setia, Dia adil, bahkan Dia tetap menyertai kita. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 24, selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan. Oh, bagi kita, bagi saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini dalam firman itu bertumbuh, berakar di dalam hati kita, sehingga itu yang memampukan kita, menguatkan kita, sehingga dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu, saya mau katakan, biar tetap teguh di dalam jalan-jalan Tuhan, tetap teguh kepada firman Tuhan, tidak takut, tidak digoyahkan. Bapak Ibu, ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang meninggalkan jalan-jalan Tuhan, tapi hari ini seluruh sidang jemaat Tuhan, baik saudara yang menyaksikan live streaming hari ini, saya mau meneguhkan saudara, tetap percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nyawanya sendiri pun diberikannya kepada kita, Alkitab mencatat, oh Tuhan pasti memberkati hidup kita, Tuhan pasti melindungi kita. Peganglah kesetiaan Tuhan, peganglah janjinya. Oh haleluya, sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia, nyatakan ini kepada Tuhan, lebih dari hidup, lebih dari hidup. Sampai teguh di hati saudara bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia lebih dari hidup, lebih dari hidup. Amin Tuhan, haleluya. Bahwa lidah, yes Lord,